Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil wawancara kami, terhadap perusahaan PT Javandra untuk memenuhi tugas besar kami, yaitu mata kuliah manajemen project. Boleh di-next? Jadi, di sini kami beranggotakan Andika Pratama, lalu saya Azmita Kyudinsyah, lalu ada Dava Muhammad Irfan, ada Fahreza Ardiansyah, dan terakhir Kiflan Hakim Aruf. PT Javandra adalah perusahaan yang didirikan pada Februari 2003 oleh para ahli berpengalaman di industri telekomunikasi. Sejak awal pendiriannya, PT Javandra memiliki tujuan yang jelas, yaitu menghadirkan keahlian mereka dalam manajemen proyek dan teknologi ke berbagai bidang bisnis. Proyek perusahaan ini fokus pada pemberian layanan berkualitas tinggi dalam implementasi dalam manajemen proyek-proyek telekomunikasi dan tujuan akhir untuk memastikan kesuksesan bisnis para klien mereka. Boleh di-next? Lalu ada visi misi PT Javandra. Lalu, visi PT Javandra adalah menjadi salah satu pemimpin dalam industri layanan informasi and Communication of Technology atau ICT di Indonesia. Mereka berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan agar tetap bisa bersaing dan unggul di pasar yang semakin berkompetitif. Lalu ada misinya, misi PT Javandra adalah menginvestasikan semua upaya mereka untuk memuaskan pelanggan dengan layanan profesional dan kompetitif. Perusahaan ini selalu berusaha memberikan yang terbaik dan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dalam setiap proyek yang mereka tangani. Oke, baik. Selanjutnya kualitas manajemen. Jadi apa itu kualitas manajemen? Jadi kualitas manajemen itu merupakan sebuah prosedur dan sistem yang digunakan oleh suatu organisasi untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan itu dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan serta memenuhi atau melebihi harapan dari pelanggan. Hal ini mencakup penetapan kebijakan kualitas, perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, dan perbaikan kualitas berkelanjutan. Selanjutnya, kualitas manajemen ini terdapat 2 poin, standar kualitas perusahaan dan cara mempertahankan kualitas. Standar kualitas yang ditetapkan oleh PT Javandra Mikara Teknik ini meliputi kepatuhan terhadap regulasi industri telekomunikasi, pemenuhan kebutuhan klien, dan juga implementasi protokol keamanan dan efisiensi dalam setiap proyek. Dan PT Javandra sendiri akan terus memberikan standar kualitas yang diberikan sesuai dengan keinginan customer. Selanjutnya, cara mempertahankan kualitas dari PT Javandra sendiri memiliki divisi Health and Quality, di mana divisi tersebut akan langsung mereport ke Presiden Direktur, dan hal tersebut guna untuk mengawasi sesuai kinerja setiap karyawannya. Oke, untuk manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman terhadap aset dan pendapatan organisasi. Ancaman ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti ketidakpastian keuangan, kewajiban hukum, kesalahan manajemen, strategis, kecelakaan, dan bencana alam. Pada slide ini ada namanya risk breakdown structure. Di perusahaan Javandra ini mempunyai project risk, yaitu ada technical, external predictable atau unpredictable, legal, dan manajerial. Untuk technical itu pastinya ada resource atau resource delivery, yaitu resource biasanya buat bahan-bahan untuk memanage bahan-bahan untuk membangun sebuah proyek, dan resource delivery itu pastinya memilih jasa delivery bahan-bahannya itu harus yang berkualitas. Lalu untuk quality control itu seperti contohnya mengevaluasi kualitas dari proyek yang sudah dibangun. Lalu ada external predictable dan unpredictable, itu ada operational target. Misalkan dalam sebuah proyek sudah dibangun sampai akhir, tetapi klien ingin merubah destinasi proyeknya. Lalu ada environmental impact, itu jika ada proyek yang sudah dibangun di suatu daerah, namun material yang dipakai di proyek itu kurang bagus untuk di daerah tersebut. Lalu ada harassed by tax, itu pastinya sudah biasa kalau di dalam sebuah proyek pastinya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk bisa memalak suatu proyek. Lalu ada legal, ada place permission, ada construction permit, dan pastinya ada government permission. Itu sudah hal yang lumrah dalam legalisasi untuk membangun sebuah proyek.
Lalu ada manajerial, itu ada risk log management, ada tim, dan low medium high management. Untuk low medium high management dari perusahaan Javandra ini sudah membuat tools ya. Nah, tools itu bisa mengkategorikan risk melalui low, medium, high. Misalkan risk-nya itu low, mungkin masih bisa ditoleran, masih bisa dikerjakan sampai medium. Ketika sudah risk itu mencapai high, nah itu bagi perusahaan itu sudah susah menghandle-nya. Lanjut. Resiko di dalam perusahaan ini nilai risiko yang metodenya itu adalah kualitatif, yaitu dalam proyek perusahaan. Mereka menggunakan metode fishbone atau diagram sebab akibat. Dengan metode ini perusahaan dapat membuat list untuk semua masalah, dan ketika masalah itu sudah di-list, tim project dari perusahaan akan membicarakan terkait masalah tersebut untuk mencari solusinya. Lalu ada Project Management Institute. Itu semua tim dari manajer project mendapatkan training khusus agar pembangunan dalam suatu project mempunyai mindset yang sama, baik dari customer atau klien maupun dari pihak perusahaan, seperti menyelesaikan suatu proyek, menganalisis suatu permasalahan, dan lain-lain. Ada toleransi resiko, sisinya ada menjabarkan toleransi. Di dalam planning perusahaan dalam sebuah project bisa ditoleransi maksimal 5% secara perhitungan tim project. Karena resiko ada yang di luar kemampuan perusahaan yang disebabkan oleh hal-hal eksternal atau tidak dapat diprediksi, seperti customer atau klien tiba-tiba merubah planning yang sudah ditetapkan namun berubah di pertengahan atau di akhiran project hampir selesai. Lalu di sini ada memitigasi resiko, ada preventive action, yaitu setelah tim project melakukan risk log, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Terus saya bisa zoom dikit. Nah, di dalam tools ini perusahaan sudah, yang seperti saya bilang di slide sebelumnya, sudah dapat mengkategorikan risk yang sudah dibuat. Misalkan seperti ini ada risk event-nya itu material issue include delivery to related size. Di sini risk magnitude-nya ada low. Akan ada yang di sini nih ada range test to issues, ini risk magnitude-nya medium. Lanjut. Oke, untuk stakeholder perusahaan, pada umumnya stakeholder itu merupakan individu atau kelompok maupun komunitas yang memiliki kepentingan penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Stakeholder memiliki kemampuan yang bisa mempengaruhi dan juga dipengaruhi dari bisnis tersebut. Untuk peranan stakeholder pada perusahaan PT Javandra, pegawai atau karyawan jadi salah satu stakeholder dari PT Javandra. Dalam perusahaan ini, karyawan dibagi-bagi menjadi beberapa divisi yang memiliki perannya masing-masing, seperti contohnya ada divisi Project and Operation, yang dimana mereka memiliki tanggung jawab dan peran yang atas proyek-proyek yang sedang dilakukan. Kemudian ada pengaruh stakeholder pada perusahaan PT Javandra. Yang pertama itu ada karyawan. Mengapa karyawan itu stakeholder yang sangat penting bagi perusahaan Javandra? Karena tanpa karyawan perusahaan tidak bisa bergerak, apalagi PT Javandra ini bergerak di bidang perusahaan service. Kemudian ada customer dan juga lingkungan tempat proyek yang bisa kita ambil contoh, yaitu PT Javandra pernah melakukan sebuah proyek pembangunan tower yang dimana dalam pembangunan tersebut terdapat warga sebagai stakeholder karena pembangunan dilakukan pada daerah sekitar penduduk yang dimana perlu adanya perizinan pada warga sekitar. Berikut merupakan dari struktur organisasi perusahaan PT Javandra. Di sini coba di zoom. Di sini ada komisioner, yaitu Dr. Donna E. Putri. Kemudian ada managing director, yaitu Insinyur Indra Utama. Kemudian di sini dibagi lagi jadi beberapa divisi, yaitu ada divisi Project and Operation, ada divisi Design and Planning, Finance and General Affair, kemudian ada Group Manager, Group Account Manager, dan juga ada Network and IT Solution. Untuk selanjutnya ada solusi dari permasalahan. Membuat software PM Tools untuk menyelesaikan permasalahan sulitnya memonitoring karyawan, seperti absen contohnya. Jadi yang awalnya karyawan harus datang ke lokasi kantornya untuk absen, dikarenakan adanya tools tersebut, karyawan bisa tagging melalui aplikasi untuk kehadirannya. Dan aplikasi tersebut bisa melihat performansi karyawan. Bisa dilihat dari gambar tersebut ada top 3 employee ya. 3 karyawan yang terbaik. Selanjutnya. Rencana penyusunan proyek. Permasalahan.
Di dalam perusahaan, rencana penyusunan proyek itu sulit untuk mengontrol dan melihat performansi karyawan. Solusi dalam permasalahan untuk perusahaan adalah membuat tools yang bernama PM Tools. Dalam dana karena di-develop secara internal menyebabkan dana yang dikeluarkan bergantung pada penggajian karyawan per bulan. Untuk standar waktu perusahaan dalam pembuatan tools sekitar 2 minggu untuk penyusunan proyek tools. Sisanya untuk menambahkan fitur-fitur yang baru ataupun menyempurnakan fitur yang sudah ada. Untuk reward, hasil dari proyek tools tersebut membuat proses manajemen proyek lebih baik dan juga efisien. Demikian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.